Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, tepuk tangan Oke. mana? Ya, tepuk tangan. Oke. Baik. Oke, silakan. Sekarang Yesus membantai itu di dalam Yohanes 6 ayat. Yohanes 6. Ya, coba. Matius 26. Yohanes 6 Oh, Yohanes 6 ayat 68. Yesus sendiri yang membantai itu. Yohanes 6 ayat 68. Aku bacain boleh? Iya, silakan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Lihat di data nomor 63-nya. Apa perkataan hidup yang kekal itu? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus mengatakan Matius 26, nomor yang Anda sajikan itu Yesus sedang menguji. Yesus sedang menguji siapa di antara murid-muridnya yang benar-benar ingin makan dagingnya dan ingin minum darahnya. Artinya yang benar-benar ingin membunuhnya. Dia ingin tahu siapa di antara muridnya ini yang iblis. Karena kalau Anda melihat di dalam Wahyu 19 nomor 18, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Itu Yesus sedang ingin menguji siapa dari muridnya yang benar-benar sudah kerasukan setan, yang ingin minum darah dan ingin makan dagingnya. Sedangkan Yesus sebelumnya sudah mengatakan dengan sangat jelas di dalam Yohanes 6 nomor 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saya ingin tahu sama saudara nih, yang digantung di atas tiang salib untuk nebus dosa kalian itu dagingnya atau rohnya? Oke, gue jawab. Silakan. Oke, menarik nih pertanyaannya. Yang digantung di kayu salib, dagingnya atau roh Tuhan Yesus. Semua orang berkata, kenapa Tuhan Yesus bisa melihat? Karena dia ada daging. Berguna nggak daging? Sebentar, Bang Zuma. Maksud Yohanes 6 ayat 63 ini, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna ya. Daging sama sekali tidak berguna ya. Sebentar. Oh, ini. Sebentar. Mana itu ya? Sebentar. Ayatnya mana ya? Sebentar. Itu. Nomor. Oke. Saya jawab Bang Zuma, boleh? Silakan. Perkataan Tuhan Yesus itu betul. Roh lah yang memberi hidup, ya, bukan daging. Itu dijelaskan di Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, persetiaan, bla bla bla. Sedangkan yang digantung di salib, yang dimaksud ini adalah keselamatan. Kalian menganggap itu adalah sebuah berkat, nggak lari ke situ kita. Ini masih data Kejadian 12 nomor 3 tadi. Anda melarikan bahwa penyaliban itu adalah berkat, sedangkan yang disalib itu adalah daging. Dan ternyata daging itu tidak memberi hidup. Jangan lari ke situ, Galatia itu beda lagi nanti.
Oke, jadi Bang. Oke, bentar. Bisa kok bang, tutup pintu dari dalam, habis itu teriak sekencang-kencangnya, boleh kok. Silakan. Lampiaskan emosi luapanmu itu, teriak sekencang-kencangnya dalam rumah. Gak masalah. Gitu. Stres. Gaya kayak gitu. Gak apa-apa pun. Agak. Namanya berdiskusi, semakin susah pertanyaan semakin menarik. Ya udah, silakan. Lanjutkan. Tadi sorry. Berapa Bang Zuma? Yohanes berapa? Yohanes 6 nomor 63. Yohanes 6:3. Oke, saya bacain ya. Iya. Aku terpengaruh sama Bang Zuma nih, aduh. Iya, Oke. silakan. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi yang dikatakan roh di sini adalah perkataan Tuhan Yesus. Selesai. Iya, iya. Perkataan kan? Berarti Betul. bukan daging kan? Nah sekarang yang menjadi korban di atas salib ini perkataan atau daging? Tadi kan saya udah katakan Bang Zuma, pada saat Apa itu kawan? Tuhan Yesus berkata, inilah darahku Ya, sebagai lambang daging penebusan itu. dosa. Ya daging itu daging. Itu uji coba Yesus itu. Perjamuan kudus, inilah darahku, inilah dagingku, inilah makanlah, minumlah. Ini ucapan menguji siapa yang terpengaruh iblis di antara muridnya. Gak ada ajaran dalam konsep Yudaism minum darah makan daging, itu gak ada. Dan tidak ada konsep Yudaism dalam hal ini Yesus menebus dosa menggunakan daging manusia, itu gak ada. Yang ada nebus dosa menggunakan daging kambing, daging sapi, daging domba. Apakah Anda ingin menyetarakan Yesus dengan binatang? Oke, gua jawab Bang Zuma. Oke, silakan. Kan tadi kita sepakat Bang Zuma, sepakat ya. Iya, sepakat. Perkataan kukatakan kepada mula roh, betul? Ya, Sewaktu perjamuan kudus yang ngomong siapa? Yesus. Artinya perkataan Yesus adalah roh, betul? Benar. Artinya darah dan daging yang dia korbankan adalah bentuk penebusan dosa. Karena Tidak yang ngomong ada, Tuhan tidak Yesus. tidak Karena ada ngomong Tuhan Yesus. saudara, ketika Yesus melakukan perjamuan kudus di situ, Yesus tidak sedang menumpahkan darahnya. Dia sedang menuangkan kemudian anggur, alkohol dari botol ke gelas. Dan ketika dia mengatakan dagingnya, dia sedang memotong-motong roti untuk dibagi-bagikan kepada muridnya. Bukan dagingnya. Itu hanya simbol saja untuk menguji siapa di antara muridnya yang setia dan yang ingkar. Coba Anda lihat khutbah Petrus setelahnya. Apa khutbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2? Coba kamu berselancar ke sana, lihat apa yang diuraikan oleh Petrus sebagai orang yang melanjutkan tongkat estafet kemudian jemaat yang didirikan di atas batu karang. Apa kata Petrus? Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Dalam bahasa Yunani kata kebangkitan itu salah di situ. Anastemia itu artinya adalah kenaikan atau diangkat. Jadi tentang diangkatnya atau tentang kenaikan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Alias apa? Yesus tidak mengalami kematian. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya apa? Yesus tidak mengalami maut. Yesus inilah yang dinaikkan oleh Allah. Dan tentang hal itu kami semua muridnya adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ditinggikan berarti diangkat oleh malaikat, tangan kanan Allah, bukan dinaikkan oleh tentara Romawi. Dinaikkan oleh tangan kanan Allah, dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke langit, ke surga,
Malahan Daud sendiri berkata, Tuhanku, yaitu Allah, telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar? Yaitu Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Maka kata Petrus, Daud sendiri yang menubuatkan bahwa Kristus yang kamu salibkan itu, artinya orang lain yang kau salibkan itu, oleh Elohim telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa jawab Petrus kepada mereka? Bertaubatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberimu untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan ini lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam, menasihati mereka dan katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi yang menyalib oknum disebut sebagai angkatan jahat, dan murid-muridnya diminta, bersihkan diri kalian, selamatkan diri kalian dari angkatan jahat tersebut. Karena Yesus itu tidak mengalami kematian, Yesus itu tidak masuk ke alam kubur, tetapi orang yang kau salibkan ini oleh Tuhan benar-benar sudah dijadikan sebagai Kristus untuk kalian. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada Kristus palsu, yang bukan aku, tetapi karena engkau telah menyalib dia, maka Tuhanku mengangkat yang menjadi Kristus bagi kalian. Tuhan sendiri yang menginginkan itu, menginginkan orang-orang yang menyalibkan oknum tersebut menjadi Kristus bagi yang menyalibkan, menjadi sembahan, menjadi tuan, menjadi orang yang mereka ikutin. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi akan menjadikan iblis itu sebagai teman akrabnya. Di dalam Al-Quran pun diterangkan bahwa aku akan menjadikan setan-setan itu sebagai teman akrabnya. Bahkan dikatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum, saudara setan itu adalah orang kafir. Jadi iblis yang kalian salibkan itu akan aku jadikan sebagai sahabat karibmu, akan menjadi Kristusmu. Makanya Petrus mengatakan, selamatkan dirimu, bersihkan dirimu dari angkatan jahat ini. Karena kalau tidak, maka kau akan digiring untuk menjadi hamba dari Kristus yang kau salibkan itu. Sebab yang kau salibkan itu bukanlah Yesus anak Maria. Yesus anak Maria sudah diangkat oleh tangan kanan Elohim. Dia tidak mengalami kematian, dia tidak ditinggal di kubur, dia sudah terangkat. Sedangkan orang yang kau salibkan sudah dijadikan sebagai kekasihmu oleh Elohim. Kaulah akan menjadi budak-budak setan tersebut. Petrus menasihatkan itu. Anda mau kemana? Gue jawab. Silakan. Jadi kalau kita bicara yang Bang Zuma tadi katakan, makanya saya selalu katakan gini, Bang Zuma. Saya selalu katakan seperti ini. Kalau agama, manusia mencari Tuhan, ya. Kalau Kristen, Tuhan mencari manusia. Itu dulu kita garis bawahi. Bang Zuma percaya Tuhan Yesus datang ke bumi. Artinya apa? Bang Zuma percaya bahwa Tuhan mencintai umatnya dengan datang langsung sendiri. Clear dulu satu di sini. Maksud lo Tuhan datang ke bumi gitu? Tadi kan Bang Zuma percaya Tuhan Yesus datang. Sekarang begini. Sebentar Bang Zuma, kan abang nggak saya potong. Ya, tadi kan Bang Zuma percaya Tuhan Yesus datang, tapi Tuhan Yesus tidak disalib, betul? Bukan Tuhan bagi saya, manusia yang datang. Karena Tuhan tidak mungkin turun jadi bayi. Sekarang begini aja deh, saudara. Saya kalau berdiskusi itu, saya berharap seperti orang ketemu dengan kayak Pipi ini bisa menggunakan akal sehat meskipun masih berusaha untuk melawan akalnya. Saudara, saya ingin tahu dari saudara nih, disaksikan oleh 700 orang, di YouTube juga kurang lebih demikian. Saya ingin tahu,
Yesus itu sejak kapan dia jadi Kristus? Yesus sejak kapan jadi Kristus? Iya. Yesus sejak kapan jadi Kristus? Iya. Sejak lahir kah? Betul. Ah, bagus. Tepuk tangan. Yang di bawah tepuk tangan. Jadi di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Yang lahir adalah Kristus kan? Iya, Yesus Kristus terus? Ya, yang bayi ini sudah Kristus memang sejak lahir. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Oke, sepakat kita teman-teman, kita dengarkan saudara kita ini si Pipi mengatakan Yesus dari sejak lahir sudah Kristus. Saya ulang lagi di khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor yang tadi yang saya katakan kepada saudara. Dia mengatakan begini, orang yang kamu salibkan, Yesus yang kau salibkan, anak manusia yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya saudara? Dan sesudah Yesus ditinggikan, diangkat oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu sudah diangkat ceritanya oleh Tuhan Yesus ini. Maka apa kata Petrus? Selanjutnya dia mengatakan begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Anda ngerti maksud saya di sini? Saya ngerti, saya akan jawab. Maksudnya apa itu? Ini yang disalib ini baru dijadikan Kristus. Yang tadi sejak kapan jadi Kristus? Sejak jadi lahir. Ini kenapa baru dijadikan Kristus? Apakah oknum yang sama? Hanya akal sehat mulai yang bisa jujur. Silakan. Oke. Silakan. Gua jawab Bang Zuma. Silakan saudara. Maksud ayat itu adalah pembuktian kepada orang yang tidak melihat Yesus secara langsung. Oh ya. Bahwa Yesus itu apa buktinya Yesus Kristus? Itu kan? Ya, dia mati dan bangkit. Itu pembuktian Bang Zuma. Bapak kan? Ini Petrus berkata. Jadi seluruh kaum Israel, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa dia yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Elohim menjadi Tuhan, menjadi junjungan dan Kristus untuk kalian. Pertanyaan saya, ini yang disalib baru dijadikan sebagai Kristus. Untuk siapa? Untuk penyalib. Sehingga Petrus mengatakan, segeralah berilah dirimu cepat untuk diselamatkan dari angkatan jahat ini. Keluar dari konsep itu, keluar dari kelompok orang-orang yang menyalibkan oknum tersebut. Karena Tuhan Maha Tinggi menjadikan korban yang kalian salibkan itu menjadi junjungan, menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Maksudnya kalian yang telah menyalibkan oknum tersebut telah dihukum Tuhan dengan cara Tuhan menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Sedangkan Yesus itu, Kristus asli itu, sudah Kristus dari sejak dia dilahirkan. Sedangkan yang disalib ini, nanti disalib baru dia menjadi Kristus. Apa penguatnya Bang? Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus disalib agar dia mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Aliteng. Jangan jauh-jauh dulu, jangan jauh-jauh berpikirnya mau lari. Jangan, di sini aja dulu. Jadi Kristus itu sudah Kristus dari sejak lahir. Sedangkan yang disalib itu nanti menjadi Kristus setelah disalib oleh orang-orang kafir. Sehingga Allah menghukum mereka menjadikan korban salib itu sebagai sembahan mereka sendiri, upah dari perbuatan mereka.
Makanya Allah mengatakan apa? Wa kaulihim, aku hukum mereka dengan karena ucapan mereka yang berkata bahwa yang disalib itu adalah Nabiku Isa alaihissalam. Aku hukum, apa hukumannya? Mereka menjadikan yang disalib itu sebagai sembahan dan Kristus. Inilah yang terjadi. Maka Petrus mengatakan, berilah dirimu segera diselamatkan dari angkatan jahat ini. Jangan mau ikut terlibat dalam penyaliban. Sedangkan Anda menjadikan salib ini adalah berkat. Dengan kata lain, Elohim menjadikan Anda menjadi hamba dari Kristus yang adalah sibilisisis. Silakan. Bantu diri Anda untuk memahami, silakan. Gue jawab Bang Zuma. Di Lukas yang ngomong itu malaikat. Karena malaikat melihat langsung siapa Tuhan Yesus. Karena sama-sama berasal dari surga. Betul? Perkataan Paulus di Roma 14 ayat 9, Paulus ingin mengatakan bahwa bukti bahwa Yesus Tuhan, dia mati untuk menembus dosa kita. Iya, itu Tuhan. Kan Tuhan yang menginginkan dia menjadi Tuhanmu. Karena kamu percaya kepada penyaliban. Tuhan sendiri, loh, dalilnya ada loh. Khotbah Petrus, orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Silakan ada Tuhan kan? Nah, Tuhan memang sengaja kok menjadikan dia sebagai Tuhanmu kok. Al-Quran juga mengatakan itu. Ya, gimana saya katakan? Saya baru jawab Bang Zuma. Dan saya iakan jawabanmu, Anda benar. Perkataan Petrus dan Paulus bahwa Tuhan Yesus mati itu bukti bahwa dia Tuhan. Selesai. Tidak ada itu persyaratan menjadi Tuhan harus mati. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 32 nomor 39, Tuhan itu menghidupkan dan mematikan, bukan dimatikan dan dihidupkan. Sedangkan yang dihidupkan itu adalah Tuhan-Tuhanan yang dikhususkan untuk orang kafir. Karena dia telah ingkar kepada Nabi Isa, maka mereka dikutuk. Apa kata Quran? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah, tetapi kemudian Allah membalikkan apa yang terjadi. Tipuan mereka dikembalikan kepada mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu dalil. Oleh karena mereka angkatan jahat menginginkan kematian terhadap Yesus, menginginkan kemudian Yesus ini menjadi korban, maka dengan kata mereka memaksakan yang dibunuh itu adalah Yesus, maka Allah palingkan. Oke, aku jadikan yang kau salib itu menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Petrus kemudian teriak, wahai saudara-saudaraku, dengarkanlah, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Karena Yesus yang asli, yang sudah Kristus dari sejak lahir, dia tidak dimasukkan, ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan jasadnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami maut. Tinggalkan, selamatkan diri kalian. Sebab kenapa? Yang kalian salibkan itu sudah benar-benar diangkat oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi penyalibnya. Diangkat menjadi Kristus, diangkat menjadi Tuhan, menjadi junjungan, menjadi penopang, teladan hidup orang-orang yang sudah mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu mati. Anda tahu, salib itu kutuk bagi Elohim. Barang siapa yang percaya salib, maka dia akan diarahkan untuk menyembah kepada korban yang ada di atas tiang salib. Itu Tuhan yang mengatakan, Al-Quran yang mengatakan, dan khotbah Petrus pun mengatakan itu. Bahkan Paulus mengatakan apa dalam 1 Korintus 1 nomor 21 dalam khotbahnya? Penyaliban itu adalah batu sandungan bagi Bani Israel, dan penyaliban itu adalah kebodohan bagi orang non-Yahudi. Bodoh. Karena sudah ada dalil yang menerangkan itu, bahwa ternyata yang disembah oleh orang Kristen adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim, yang dilantik oleh Tuhan untuk menjadi junjungan bagi Bani Israel. Ingat Bung, di dalam Keluaran 7 nomor 1, Tuhan mengangkat Musa menjadi Tuhan.
Saya ulang lagi, di dalam Keluaran 7 nomor 1, Tuhan mengangkat kemudian Musa menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Sekarang Tuhan menjadikan iblis menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Itu kata Allah. Karena ucapan mereka telah membunuh nabiku, ucapan mereka telah membunuh rasulku yang aku cintai, maka aku jadikan yang dibunuh itu menjadi Tuhan baginya. Ini data, Bung. Ini dalil. Ada apa Tuhan mengatakan, aku akan melantik engkau wahai Musa untuk menjadi ilah, untuk menjadi Elohim bagi Fir'aun. Apakah itu betul? Apakah benar keselamatan adalah menuhankan Musa? Tidak. Tetapi karena kutuk kepada Fir'aun, maka Fir'aun dijadikan hamba bagi Musa alaihi salam. Maka kutuk bagi Kristen, maka Elohim menjadikan salib atau korban yang ada di atas salib itu adalah Tuhan bagi mereka yang percaya kepada penyaliban. Makanya tema kita, salib itu kutuk atau berkat. Kalau Anda mengatakan salib itu adalah berkat, itu berarti korban yang dibunuh oleh orang Roma sudah dijadikan Tuhan bagi Anda, bagi pencipta langit dan bumi. Seibaratnya Fir'aun yang dijadikan Musa sebagai Tuhannya oleh pencipta langit dan bumi. Selamat datang dalam kebenaran. Anda ingin hidup sebagai penyembah kepada manusia yang dikutuk oleh Elohim, atau Anda ingin meninggalkan itu? Kata Petrus, berilah segera dirimu untuk diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Oke, saya serahkan kembali ke host. Saya izin sejenak 10 menit untuk ibadah. Terima kasih. Oke, silakan Wifi. Ya udah. Gimana? Gak mau? Lanjut. Gantian Pak Ustadz Tata. Ya itu ada Bang Jiman. Assalamualaikum Iya, Bang Jiman. Gak enak saya sendirian menguasai panggung. Iya. Yang memang dicari waktunya gak ada lagi. Loh, saya simpulkan dulu ya. Pi, lu ngerti nggak sih tadi yang dimaksud bagi umat itu? Gue bisa Pertama, bantah. dengar dulu Pi ya. Memang ada yang dilahirkan Maria itu sejak lahir Kristus. Itu ya. Terus ada juga Kristus nanti ada setelah penyaliban. Di sini ada dua Kristus. Satu Kristus anaknya Maria, satu Kristus yang disalib menjadi Tuhan. Jadi yang kau tuhankan itu bukan anak Maria, tapi Kristus yang lain yang lu jadiin Tuhan. Lu paham nggak sampai sini tadi? Iya, gue mau bantah. Jadi, saya bisa buktikan bahwa yang disalib itu anak Maria. Salah satu buktinya pada saat Yesus ditangkap di Getsemani, Yesus menyembuhkan kuping. Saya potong dulu, Pi. Saya potong izin. Yesus. Kalau itu anaknya Maria, Pi, kenapa dijadiin Kristus lagi? Kan udah jadi Kristus dia. Iya, gua buktikan bahwa Yesus yang disalib itu Yesus yang benar yang kami sembah. Saya kasih bukti gini. Sewaktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Yesus menyembuhkan kuping yang dipotong oleh murid Tuhan Yesus. Itu bukti satu. Pi, mundur lagi Itu ya. bukti satu. Jadi Mundur lagi ya, Pi. sama orangnya, bukan dua orang yang berbeda. Gua bantah di situ. Pi, yang dilahirkan Maria itu kan sejak lahir udah Kristus belum? Betul. Udah Kristus. Yang mati yang bangkit itu menjadi Kristus siapa itu? Yang saya katakan tadi, perkataan Petrus, dengar baik-baik Bang. Perkataan Petrus sama perkataan Paulus itu bahwa dengan kematian Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Kan itu jawaban saya ke Juma. Lagi ya. Bisa Kan benar, nggak bisa nggak orang apa sudah itu menjadi dengerin Tuhan? Pi. Dengerin Apa? Pi. Nah. Bisa nggak ini Yesus sudah menjadi Kristus terus dilantik lagi menjadi Kristus? Bagaimana kira masuk akal nggak? Bang, saya ulangi katakan lagi ya, perkataan Paulus di Roma tadi sama perkataan Petrus itu mereka ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu memang Tuhan, buktinya dia mati di kayu salib. Itu pembuktian bahwa Yesus Kristus. Ngerti nggak? Kalau di Lukas 2 ayat 11,
Malaikat yang ngomong karena malaikat dan Tuhan Yesus sama-sama dari surga. Saya mundurin lagi, Pi. Saya mundurin bahasa Indonesia loh ini ya. Pertanyaannya, orang-orang yang tidak mengenal Yesus tahu dari mana Yesus? Dengerin dulu, Vi. Dengerin dulu, Vi. Jangan terlalu Makanya jauh. Petrus dan Paulus memberikan Ini barang sederhana, Pi. Ya, Barang selesai. sederhana. Dengerin ya, dengerin lagi nih. Yesus itu sejak lahir udah Kristus atau belum Kristus dia? betul sudah sejak lahir. Sudah Kristus ya. Baik. Terus kemudian yang dilantik menjadi Kristus itu yang habis disalib siapa? Siapa yang ngelantik dia? Ya kan di situ tertulis, ia mati dan hidup kembali menjadi Kristus. Pertanyaannya, yang mati menjadi Kristus siapa? Kan udah saya katakan itu. Lu kok nggak mau? Kamu kok nggak mau kooperatif? Dengerin, Yesus ini sejak ada di muka bumi udah Kristus dia. Kagak mungkin orang Kristus yang sudah Kristus ini dilantik menjadi Kristus lagi. Orang yang dilantik menjadi Kristus belum jadi Kristus. Kita deal tadi sama Bang Juma, Anda juga ada deal. Yesus sejak lahir udah Kristus. Pertanyaannya adalah, ini yang mati terkutuk di tiang salib dihidupkan kembali menjadi Kristus, itu siapa, Pi? Silakan. Satu nama Tuhan Yesus, satu nama. Bagaimana mungkin dia dilantik jadi Kristus? Sudah jadi Kristus dia. Bang Nakal dikit apa? Bang Hendy ini, Bang Zuma nyambung perkataan saya tadi. Saya ulangin ya. Nyambung Maksudnya Paulus sama Petrus ngomong demikian ingin membuktikan dengan kematian Yesus bahwa Yesus adalah Kristus. Begini aja pertanyaan terakhir. Bisa nggak Yesus sudah menjadi Kristus dilantik lagi menjadi Kristus? Bisa? Ngawur. Bisa. Ngawur. Coba kau baca Roma 14:9 atau Kisah 2:3-6 tadi itu. Iya sudah baca. Ada orang yang dilantik menjadi Kristus loh di situ. Siapa itu? Siapa itu yang dilantik menjadi Kristus di sana? Tidak mungkin Yesus. Yesus sudah Kristus. Gimana itu? Sederhana loh ini, Pi. Bisa nggak presiden udah jadi presiden dilantik lagi jadi presiden? Nggak bisa. Nggak bisa orang dilantik 2 kali. Begitu juga Yesus sejak lahir dia udah Kristus. Tapi ada orang habis disalib terkutuk hidup kembali dilantik menjadi Kristus. Artinya bukan anak Maria itu. Itulah yang kau tuhankan itu gitu loh. Sama. Paham? Paham nggak? Sama orangnya sama. Kamu paham nggak nih omongannya nih? Paham. Gue udah Oke, kalau jelaskan udah tadi paham. kesimbangan. Saya udah jelas. Jadi yang kau tuhankan itu yang dilantik menjadi Kristus bukan anak Maria. Paham? Nah, maksud perkataan Paulus itu dengan Kok Paulus lagi di bawah-bawah? Yesus. Tadi kan Roma 14:9 kan? Ya kan, maksudnya itu dengan kematian Tuhan Yesus itu membuktikan dia Tuhan dan Kristus. Dia bangkit, dia Nih, mati dan bangkit. Baca baik-baik, Itu mati. pembuktiannya. Baca baik-baik. Syarat dia menjadi Kristus harus mati dulu. Sedangkan Yesus sejak dilahirkan udah Kristus. Yesus menjadi Kristus nggak perlu mati, cukup dilahirkan. Tapi yang di Roma 14:9 harus mati terkutuk dulu, hidup baru jadi Kristus. 2 oknum yang berbeda, coy. Paham? Satu. Paham? Satu. Gimana satu? Ya, kalau begitu bisa nggak Yesus dilantik menjadi Kristus sedangkan dia udah menjadi Kristus? Bisa? Ketawa dia. Lanjut Man, ini ya, urusan lo nih Man. Lanjut Man. Ya udah gantian lah. Makasih ya Ustaz Tata dan yang lain-lain. Ntar dulu, Vi. Udah sejam gua nggak enak.